Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Fradila, NIM 2518016. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman lanjutan. Nah, di sini terdapat gambar notasi matrik, di mana pada gambar ini saya yakin kalian pernah melihatnya. Ya, inilah notasi umum dari salah satu teori matematika, yaitu matrik. Operasi matrik merupakan operasi yang banyak digunakan dalam banyak aktivitas yang membutuhkan perhitungan dengan model banyak bilangan. Nah, cobalah buka kembali buku matematika kalian yang membahas matrik. Dan kalian akan melihat banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan matrik. Selanjutnya kita masuk ke array multidimensi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian dari array multidimensi. Array multidimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui banyak indeks atau substring. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini untuk melihat perbedaan dua array satu dimensi dengan array dua dimensi. Nah, seperti inilah gambar perbedaan dari array satu dimensi dan dua dimensi. Pada dua array satu dimensi ini terdapat tabel nama dalam kurung 4 Joni, Rudi, Sari, Dono, dan Indro, dan nilai dalam kurung 4 70, 80, 45, 56, 77. Nah, terdapat array dua dimensi juga, yaitu nilai siswa dalam kurung 4,1. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada gambar tadi, array dua dimensi mempunyai dua indeks. Indeks yang pertama menunjukkan baris, sedangkan indeks yang kedua adalah kolom. Nah, pada gambar tadi, variabel array nilai siswa memiliki dua indeks, yaitu indeks pertama 4 yang menyatakan nilai indeks maksimal untuk baris adalah 4, atau ada 5 baris karena indeks baris pertama bernilai 0. Sedangkan indeks kedua adalah 1, yang menunjukkan nilai indeks maksimal untuk kolom adalah 1, atau adalah 2 kolom karena indeks kolom pertama bernilai 0. Nah, untuk mendeklarasikan array dua dimensi dapat digunakan cara sebagai berikut. Nah, contoh DIM, nilai siswa dalam kurung 4,1. Sedangkan untuk mengakses nilai pada array dua dimensi dapat digunakan seperti contoh berikut ini. Print nilai siswa dalam kurung 3,0. Print nilai siswa dalam kurung 3,1. Nah, dari pernyataan pertama, dari contoh gambar 6.1 tadi akan menghasilkan output Dono atau baris keempat dalam kolom pertama. Sedangkan pernyataan kedua menghasilkan output 56 atau baris keempat kolom kedua. Nah, dalam menggunakan array multidimensi juga memiliki keuntungannya. Secara konseptual, array ini lebih mudah dikelola. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat program permainan dan kita ingin mencari posisi dari suatu tempat pada sebuah papan permainan tersebut. Nah, setiap buju sangkar dapat diidentifikasi dengan menggunakan dua angka, yaitu koordinat horizontal dan vertikalnya, atau baris dan kolomnya. Struktur seperti ini adalah tipikal penggunaan array dua dimensi. Koordinat horizontal adalah indeks barisnya, sedangkan koordinat vertikal adalah indeks kolomnya. Bentuk array multidimensi ini dapat dikembangkan menjadi lebih dari dua dimensi. Pernyataan DIM matriks dalam kurung
tutup kurung akan membuat array multidimensi ini yang memiliki 1000 elemen dan kurung 10 kali 10 kali 10. Selanjutnya kita masuk kepada operasi matriks dengan array multidimensi. Nah, seperti yang telah saya singgung tadi pada materi ini kita bisa menggunakan array untuk melakukan operasi matriks. Kita perhatikan pada gambar 6.3 ini, matriks 4x3. Di sini menunjukkan matriks 2 dimensi yang terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, atau biasa dinotasikan sebagai A, 4x3. Hal ini identik dengan array multidimensi, dengan yang kita definisikan sebagai A dalam kurung 3,2. Kita perhatikan kembali, angka pada indeks array selalu lebih kecil satu dari jumlah sesungguhnya, karena indeks selalu dimulai dengan angka 0, sedangkan indeks pada matriks dimulai pada angka 1. Untuk membuat array atau matriks seperti pada gambar 6.3 ini, maka kita memerlukan struktur pengulangan. Bentuk for dapat kita gunakan. Kenapa? Karena kita telah tahu dengan pasti berapa baris dan berapa kolomnya. Nah, pada gambar berikut ini akan menyajikan flowchart untuk membuat matriks pada gambar 6.3 ini. Nah, pada gambar selanjutnya kita akan melihat dua buah variabel counter, yaitu 1 dan J. I dan J. I digunakan untuk membuat indeks pada baris, yaitu 4 baris, sedangkan J digunakan untuk membuat indeks pada kolom, yaitu 3 kolom. Nah, untuk pembacaan data akan berlangsung sebagai berikut ini. Contohnya seperti A dalam kurung 1,1 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat gambar 6.4 di mana algoritma untuk membuat matriks 4x3 tadi. Nah, di sini ada contoh soal operasi penjumlahan pada matriks. Nah, operasi matriks di atas adalah operasi penjumlahan dua matriks dengan dimensi yang sama, yaitu 3x3. Bagaimanakah algoritma penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya, pada contoh soal ini ada dua buah matriks. Misalkan A, matriks pertama, dan B adalah matriks kedua. Selain itu, juga dibutuhkan matriks ketiganya, yaitu C, sebagai hasil penjumlahan matriks A dan B tadi. Nah, pada gambar 6.5 berikutnya akan menunjukkan algoritma penjumlahan dua buah matriks. Nah, seperti inilah gambaran flowchart pada gambar 6.5 ini, algoritma penjumlahan dua buah matriks, di mana terdapat bagian input data matriks A, bagian input data matriks B, dan bagian perhitungan matriks C. Selanjutnya kita masuk ke prosedur dan fungsi, di mana prosedur itu adalah sekumpulan perintah yang merupakan bagian dari program yang lebih besar yang berfungsi mengerjakan suatu tugas tertentu. Prosedur atau kadang disebut subrutin atau subprogram, biasanya relatif independen terhadap bagian kode program yang lain, atau sebenarnya prosedur ini juga dapat berdiri sendiri. Nah, prosedur ini juga memiliki keuntungan. Di antaranya, yaitu yang pertama, mengurangi duplikasi kode program. Yang kedua, memberikan kemungkinan penggunaan kembali kode untuk program yang lain. Yang ketiga, memecah masalah yang rumit dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Dan yang ketiga, membuat kode program lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk
menyembunyikan detail program. Nah, pada flowchart untuk menuliskan prosedur digunakan notasi predefined process. Nah, flowchart ini dapat kita lihat pada video sebelumnya, yaitu pada bab 5 untuk notasi flowchart. Nah, secara skematis penggunaan prosedur dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, seperti inilah gambar skema penggunaan prosedur. Pada gambar ini menunjukkan ada proses utama yang terjadi dan ada prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses utama ini. Ketika proses utama membutuhkan suatu tugas tertentu, maka proses utama akan memanggil prosedur tertentu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal prosedur, di mana soalnya berbunyi buatlah algoritma menghitung luas segitiga, segi 4, dan lingkaran. Nah, untuk cara penyelesaiannya, untuk membuat algoritma ini, kita dapat memandang proses perhitungan luas segitiga, luas segi 4, dan luas lingkaran sebagai bagian program yang berdiri sendiri. Kita dapat membuat prosedur untuk masing-masing proses. Dan kita akan memanggil prosedur tersebut dari proses utama. Nah, kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini terdapat gambar 6.7, cara penyelesaian dari contoh soal prosedur tadi. Untuk urutan proses pada gambar 6.7 ini, yang pertama, pembacaan data. Selanjutnya, pada proses utama akan terjadi pengecekan pada data yang dibaca. Apabila data yang dibaca adalah untuk segitiga, maka proses utama akan memanggil prosedur hitung luas segitiga dengan membawa nilai variabel yang diperlukan oleh prosedur luas hitung segitiga. Nah, proses perhitungan luas segitiga hanya dilakukan pada proses tersebut. Setelah proses perhitungan, maka hasil perhitungan akan dibawa kembali ke proses utama untuk dicetak hasilnya. Nah, urutan proses yang lain juga sama terjadi jika data yang dibaca adalah untuk segi 4 atau lingkaran. Nah, prosedur ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logika inherent, di mana sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak boleh bercampur dengan tujuan-tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedurnya lebih fokus lagi, sehingga akan tercapainya tujuan dengan baik. Yang kedua, ada tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Nah, pada sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri. Artinya prosedur ini dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya selesai. Selain itu, variabel-variabel yang digunakan dalam prosedur tersebut tidak mempengaruhi variabel-variabel yang digunakan pada bagian lainnya di keseluruhan program. Yang terakhir, ciri-ciri dari prosedur yaitu berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukuran di sini yaitu panjang algoritma atau panjang kode program pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca dan diperbaiki. Apabila sebuah modul sudah terlalu besar, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk dipecah-pecah menjadi beberapa modul yang lebih kecil lagi. Nah, sekian dari video dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton video saya ini. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.